Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, hari ini pertemuan minggu ke-9 ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Ilmu yang didapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini yang B memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sebelum kita mengkaji lebih jauh, ya di sini jelaskan dalam kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah seorang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentunya menyangkut pemuda dan pemudi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dalam pasal 1. Ya. Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana sepak terjang atau peran para pemuda khususnya yang menjadi panitia kongres tahun 1928. Kalian setidaknya dapat memilih minimal 3 nama dari panitia kongres pemuda 1928. Ya, ayo kita gali informasi ini dan saya akan menjelaskan sejarah perjuangan kemerdekaan dan serta panitia kongres pemuda 2. Di antaranya yaitu Sugondo Joyopuspito dari P3I, RM Joko Marsaid dari Yong Java, Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Bon, Amir Syarifuddin dari Yong Sumatran Bon. Dan yang selanjutnya Johan Muhammad Chai dari Yong Islamiten Bon. Selanjutnya R. Koco Sukono dari Pemuda Indonesia, Senduk dari Yong Celebes, Yohanes Limena dari Yong Ambon, dan Rojali Suud Pemuda Kaum Betawi. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Secara mencatat organisasi Pergerakan Nasional Pemuda yaitu Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia yang ada di Batavia. Batavia itu yang sekarang jadi Jakarta. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dengan organisasi pemuda lainnya seperti Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatran Bon, dan lain-lain. Nah, banyaknya pemuda dalam organisasi yang muncul seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pemuda pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada. Jadi pada waktu itu pemuda membentuk gerakan yang senada turut ambil dalam bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari aktivitas perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar atau Aglemen Studi Club yang dipimpin oleh Soekarno di Bandung. Soekarno membentuk partai yaitu Partai Nasional Indonesia atau juga disebut PNI. Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indisit Studi Club di Surabaya. Partai Nasionalis Indonesia didirikan pada tahun 1927, sebelum kemerdekaan ya tentunya. Digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari Sahartono, Budiyarto, dan Dr. Sasmi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh saat itu. Apabila kita dibandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno, pada tahun ya Bung Karno itu lahir tahun 1901. Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun mencapai yang masih muda dan memiliki semangat jiwa muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa lebih baik.
Nah, PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul, bergabung dan bersatu ya. Jadi PNI itu partai yang bercorakan nasionalis, jadi tidak memihak dari golongan apapun, merangkul semua. Jadi peminatnya banyak. PNI makin menunjukkan pengaruh dalam melawan penjajahan pada saat tahun 1927. Nah, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajah. Badan tersebut dari perkumpulan PNI dan diberi nama PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1929 PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat neokoperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangunprojo, Maskun, dan Suryadinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan atau mengajukan banding dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, pada saat itu hakim adalah Mr. Dr. Sigembeek van Hoekelen, pembela para tokoh Indonesia, yaitu Sartono. Dari pembela tokoh Indonesia yaitu Sartono SH dan Sastro Mulyono SH dan Idik Prawira Dipurna SH. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno selama 4 tahun, penjara kepada Maskun 2 tahun, penjara kepada Gatot 1 tahun 8 bulan, dan Suryadi 1 tahun. Dinginnya penjara dan kekejaman sipil. Jadi penjara dalam kolonialisme itu kejam, sangat kejam ya sipirnya. Tidak mengubah bahasa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa perjuangan nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut adalah para pemuda atau pahlawan nasional yang meninggal di usia muda. Karena Bung Karno sendiri itu adalah tokoh pejuang dan pahlawan nasional sekaligus dia adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Yang selanjutnya Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisi yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama yaitu Sultan Syahrir. Chairil Anwar ini masih mempunyai darah saudara dengan Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Inlandse Schoolhuis atau HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo tapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikan terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai dikenal dunia sastra usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nishan pada tahun 1942 sebagai seorang penyair. Kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini Karawang, Bekasi, dan Aku. Belum genap 27 tahun Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar ini meninggal dunia pada usia 23 tahun. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia.
Karya-karya Chairil Anwar juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ya, karyanya itu dipublikasi di Inggris, Jerman, Spanyol, dan bahasa-bahasa itu. Sebagai tanda penghormatan dibangun juga patung Chairil Anwar di Jakarta. Saya sendiri belum tahu ya patungnya itu, tapi insya Allah lah saya berkeinginan untuk kesana untuk melihat patung Chairil Anwar. Yang pertama Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lahirnya W.R. Supratman itu 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. 35 tahun beliau sudah wafat ya. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat penutupan Kongres Pemuda II di gedung Indische Hui Supratman mendengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia. Melalui gerakan gesekan biola, semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa, serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia Raya. Jadi cikal bakal lagu Indonesia Raya itu ya berasal dari Kongres Pemuda II itu, dinyanyikan, diputarkan oleh panitia dan diperdengarkan oleh seluruh yang hadir. Sebelum Indonesia merdeka sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu memutar lagu saja dilarang untuk negaranya sendiri, negara Indonesia sendiri, karena pada waktu saat itu pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan kolonial Belanda. Lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Dipatri itu ditanam, diteken atau ditekankan kepada jiwa-jiwa pemuda itu dengan cara dinyanyikan sebelum belajar. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa dan bangsa Indonesia. Itu W.R. Supratman. Yang selanjutnya Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisi yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama yaitu Sultan Syahrir. Chairil Anwar ini masih mempunyai darah saudara dengan Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Inlandse Schoolhuis atau HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo tapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikan terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai dikenal dunia sastra usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nishan pada tahun 1942 sebagai seorang penyair. Kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini, Karawang, Bekasi, dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar ini meninggal dunia pada usia 23 tahun. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil Anwar juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Karyanya itu dipublikasi di Inggris, Jerman, Spanyol, dan bahasa-bahasa itu. Sebagai tanda penghormatan dibangun juga patung Chairil Anwar di Jakarta. Saya sendiri belum tahu ya patungnya itu, tapi insya Allah lah saya berkeinginan untuk kesana untuk melihat patung Chairil Anwar. Selanjutnya Walter Mungsidi. Walter Mungsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925
dan wafat usia 24 tahun. Nah, Walter muda muncul karena melihat penjajah di bumi pertiwi yang tidak ada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Kenapa sih kok Indonesia itu jajahan lama, diperbudak oleh Belanda itu lama ya? Karena Indonesia sendiri itu pejuang juga banyak, tapi yang membela pihak Belanda juga banyak. Jadi kalau orang dulu menyebutnya itu Londo Blangkonan, antek-antek Belondo, antek-antek Belanda itu yang membuat Indonesia itu sulit untuk merdeka. Ya, jadi ada Belanda, Indonesia itu masyarakatnya ada yang pro dengan penjajah, juga ada yang pro dengan Belanda. Makanya Indonesia sulit sekali untuk merdeka pada waktu saat itu. Ya, Walter Mungsidi banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 28 Februari 1947 ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Mungsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. Ya, Walter Mungsidi lantas tidak putus asa dan menyerah begitu saja. Tahun 17 Oktober bersama dengan Abdullah Haddad dan H.M. Yosef dan Lewang Daeng, Walter Mungsidi berhasil melarikan diri dengan melalui cerobong asap. Walter Mungsidi waktu saat di penjara itu bisa kabur melalui cerobong asap di penjara. Walter Mungsidi hanya bisa menghirup udara bebas selama 10 hari sebelum divonis mati pada tanggal 26 Maret 1946. Walter Mungsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna. Ya, sebelum ditembak itu Walter Mungsidi menulis raga boleh mati tapi perjuangan jangan terus. Jangan takut melihat masa depan, buku-bukunya yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenaga ku keluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Ya, hari Senin pada tanggal 5 September 1946 Walter Mungsidi menolak menutup matanya. Ya, jadi mau dieksekusi itu Walter Mungsidi tidak mau ditutup matanya. Dengan hati dan mata terbuka dia mengucapkan merdeka, 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 dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah di usia masih begitu muda, 24 tahun. Itu Walter Mungsidi. Selanjutnya yaitu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional dari Provinsi Bali. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat pedang, I Gusti Ngurah Palung. Nah, I Gusti Ngurah Rai itu kesukaannya dengan militer. Sejak kecil I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer di Parodam Bali atau di Gianyar pada tahun 1940. I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps Opleiding for Recension Officer atau CORO di Magelang dan pendidikan militer artileri di Malang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat TKR ya. TKR Sunda Kecil sebagai komandan pimpinan TKR Pusat, di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil kolonial. Kembalinya dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan datasemen Belanda dengan penjajah. Lengkap menyerang. Hal tersebut memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Berkat usaha
tersebut ngeraih mendapat gelar bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar pahlawan dengan surat keterangan Presiden RI nomor 63 garis miring TK garis miring 1975 tanggal 9 Agustus 1975. Kemerdekaan bahasa Indonesia tidak didapat dengan mudah ya. Jadi Indonesia itu berjuang dengan tidak dikasih oleh negara lain, tidak dikasih oleh Belanda juga ya. Negara Indonesia itu berjuang melawan penjajah itu ya, mengangkat senjata sendiri, mengangkat bambu runcing. Masyarakatnya itu berjuang melawan penjajah. Jadi kalian yang hidup di zaman sekarang itu ya sebagai untuk menghargai jasa pahlawan, yaitu mendoakan seperti itu, menghargai ya, lalu menjaga kebinekaan, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu cerminan-cerminan menghargai jasa para pahlawan yang telah menciptakan dan membuat negara ini aman, tentram, dan bebas dari penjajah seperti itu. Ya mungkin itu saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena minggu 10 itu sudah PTS ya. Jangan keluar rumah jika tidak penting, selalu jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya sarankan kalian kerjakan kisi-kisi yang saya kasih di Google Classroom ya, nanti bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.